Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak nih Pak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu lebih cinta kepada yang ganjil-ganjil. Salam tadi berapa kali? Salam tadi berapa kali? Dua itu ganjil apa genap? Semakin banyak salam, insya Allah kita semakin banyak mendapat berkah dari Allah SWT. Satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya lah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di subuh hari ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tertujukan atau tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan tema syarat agar supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, tugas kita yang paling mulia hidup di muka bumi ini tiada lain hanyalah beribadah dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini tiada lain setiap saat hanya beribadah dan beribadah kepada Allah. Dan kita yang beribadah kepada Allah tentunya memiliki harapan. Harapan itu tiada lain agar supaya amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua. Sehingga di dalam syariat diajarkan agar supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, syaratnya hanya dua. Yang pertama adalah harus pakai ilmu atau harus dengan ilmu. Kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Islam mewajibkan kepada kita semua umat Islam untuk mempelajari ilmu agama Allah. Tujuannya untuk apa? Agar supaya kita tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu tata cara beribadah kepada Allah, maka insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, seorang dokter dia bisa mengobati pasiennya karena dokter itu tahu ilmu tentang medis, ilmu tentang kesehatan. Sehingga pasien yang datang berobat dengan dokter, kalau Allah mengizinkan, insya Allah sembuh. Kenapa bisa sembuh? Karena dokter itu tahu
ilmu tentang kesehatan. Begitu juga kita beribadah kepada Allah harus dengan ilmu. Dengan ilmu agama, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Dengan ilmu agama, amal ibadah kita akan berbobot di sisi Allah. Dan dengan ilmu agama, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Maka tugas kita saat ini adalah mari kita belajar ilmu agama Allah. Tujuannya untuk apa? Agar kita tahu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah tahu tata cara beribadah kepada Allah, maka insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, syarat yang kedua adalah harus ikhlas. Harus ikhlas. Ingat, kata kunci ikhlas lillah, semata-mata karena Allah. Itu kata kunci ikhlas. Semata-mata karena Allah. Amal ibadah yang kita lakukan walaupun jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, tapi kalau lillah semata-mata karena Allah, maka amal ibadah itu akan berbobot di sisi Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, walaupun amal ibadah yang kita lakukan itu jumlahnya besar, jumlahnya banyak, tapi kalau tidak lillah, tidak ikhlas, maka mohon maaf, amal ibadah itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pertanyaannya adalah apakah kita sudah ikhlas beribadah kepada Allah atau belum? Karena kalau berbicara masalah ikhlas, itu berbicara masalah hati, bukan masalah lisan. Lisan boleh berkata, saya sudah ikhlas beribadah kepada Engkau ya Allah, tapi hati belum tentu ikhlas. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari sama-sama kita mengkaji bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang ikhlas itu. Jemaah sekalian, ciri orang yang ikhlas yang pertama, hidupnya atau ibadahnya tidak pernah sombong. Orang ikhlas tidak pernah sombong, ibadahnya tidak pernah sombong. Dia datang ke masjid, sholat berjamaah, dia datang ke pengajian, majelis taklim, yang dia cari adalah ridha Allah. Tidak pernah mengharapkan pujian-pujian daripada manusia. Masalah dipuji orang atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita beribadah kepada Allah, yang kita kejar, yang kita raih adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mencari pujian-pujian daripada orang lain? Bukankah yang berhak dipuji itu hanya Allah? Bukankah yang berhak disembah itu hanya Allah? Bukan manusia, bukan makhluk, bukan hamba. Ingat, orang itu kalau beribadah kepada Allah mengharapkan pujian-pujian daripada orang lain, maka mohon maaf, amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, bukan mengharapkan pujian-pujian daripada manusia. Jadi orang yang ikhlas, orang yang tidak pernah sombong. Jadi sebenarnya apa yang kita sombongkan di dunia ini, saudaraku? Apa yang kita sombongkan? Kayakah kita? Yang kaya hanya Allah. Berkuasakah kita? Yang berkuasa hanya Allah. Alimkah kita? Yang maha mengetahui hanya Allah. Mampukah kita? Yang maha segala-galanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak kita berjalan, Allah yang menggerakkan kita. Betul?
Kita makan, Allah yang menggerakkan kita. Kita sholat subuh berjemaah tadi digerakkan oleh Allah. Kita tidur dijaga oleh Allah. Bahkan kita menjadi seorang pejabat sekalipun, itu pun diangkat oleh Allah, walaupun lewat perantaraan tangan-tangan manusia. Ini kita semua yang hadir di rumah Allah ini, Masjid Agung Ailas pada subuh hari ini, semuanya digerakkan oleh Allah. Kenapa harus sombong? Malu kita kepada Allah, merasa hebat, merasa berkuasa, merasa alim, merasa suci. Sesungguhnya semua yang kita miliki saat ini semuanya milik Allah Subhanahu. Lahu ma fis samawati ma fil ar. Apa-apa yang ada di langit, di bumi, semuanya milik Allah. Ingat, orang sombong sangat-sangat dibenci oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khadaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian memalingkan wajahmu dari manusia karena angku dan sombong, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angku dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Itu yang pertama. Orang ikhlas tidak sombong. Hidupnya, ibadahnya tidak pernah sombong. Satu. Yang kedua, ciri orang ikhlas, hidupnya tidak pernah kecewa. Tidak pernah kecewa. Orang ikhlas, orang yang tidak pernah kecewa. Setiap kita manusia pasti dan pernah diuji oleh Allah. Pasti dan pernah dicoba oleh Allah. Orang ikhlas, dia tidak pernah kecewa. Dia terima dengan lapang dada. Dia terima dengan lapang dada. Dia tidak pernah suudzon kepada Allah. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena dia yakin apapun yang terjadi atas dirinya, itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jemaah sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik dari Allah. Pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dia terima dengan lapang dada. Sekalipun yang didapati itu sebuah penderitaan hidup, kepahitan hidup, dia terima dengan lapang dada. Jemaah sekalian, secara akal logika manusia, siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin menderita? Siapa yang ingin miskin? Tidak pernah ada. Semua orang ingin sehat. Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin kaya. Tapi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah penyakit, kemiskinan, penderitaan, itu sudah datangnya dari Allah. Kalau sudah datang dari Allah, terimalah dengan lapang dada. Kalau kita terima dengan lapang dada, insya Allah di balik semua ujian, di balik semua cobaan, pasti akan ada hikmah di balik semua itu. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya terimalah dengan lapang dada. Ingat, baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Tapi kalau sudah baik dari Allah, pasti akan terbaik untuk hambanya. Saya beri contoh. Pada suatu hari, saudara turun dari rumah berangkat ke pasar. Begitu saudara turun dari rumah, kaki saudara ini tersantuk di batu. Berdarah ini kaki, sakit ini kaki. Tapi tanpa kita sadari, ini sebuah rahmat dari Allah, sebuah kasih sayang dari Allah. Di depan kita itu ada sebuah mobil yang lewat dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Diberhentikan oleh Allah lewat batu tadi. Begitu kita lewat, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, begitu kita lewat, kita selamat dari tabrakan maut. Tapi coba kalau batu tadi tidak ada, kemungkinan besar begitu kita lewat, kita ditabrak oleh mobil itu. Dua alternatif, tidak mati, cacat. Sekalipun kaki sakit, itu yang terbaik dari Allah. Terimalah dengan lapang dada. Ingat, setiap kita beribadah kepada Allah pasti mengharapkan ridho Allah. Dan Allah ingin tahu bagaimana hamba itu mengharapkan ridho Allah. Allah pun akan menurunkan cobaan ujian. Kalau kita ridho dengan pemberian Allah, insya Allah, Allah pun pasti akan ridho dengan kita. Dan yang terakhir, ciri orang yang ikhlas,
dia beribadah tidak pernah mengharapkan pahala. Tidak pernah mengharapkan pahala. Memang dalam syariat kita diajarkan orang yang baca Al-Quran pahalanya sekian, orang yang bersedekah pahalanya sekian, orang yang sholat berjamaah di masjid pahalanya sekian. Itu motivasi saja agar kita rajin beribadah kepada Allah. Tapi kalau orang yang ikhlas, dia tidak pernah mengharapkan pahala. Yang dia cari, yang dia kejar tiada lain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau kita beribadah mengharapkan ridho Allah, insya Allah pasti akan Allah berikan pahala. Tapi apabila kita mengharapkan pahala dan pahala, belum tentu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang beribadah mengharapkan pahala dan pahala, sama saja dia menyandarkan dirinya kepada pahala, sama saja dia menyandarkan dirinya kepada amal ibadah. Kenapa kita harus bersandarkan diri kepada amal ibadah? Sandaran kita tetap hanya kepada Dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa qimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jangan sekali-kali menyandarkan diri kepada amal ibadah, tapi sandarkan diri kita tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, amal ibadah itu harus ada dan wajib ada pada diri kita. Tapi jangan kita pandang. Apabila kita memandang amal, maka akan timbul sifat riya, sifat sombong, sifat takabur. Yang kita pandang adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap semua amal ibadah yang kita lakukan selama ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.